Pecutan semangat Shin Tae-yong jelang timnas Indonesia versus Vietnam, kita harus menang. Sudah tak sabar bela timnas Indonesia, ini tekad tinggi Tom Haye bersama skuad Garuda. Ranking FIFA Timnas Indonesia meroket drastis jika 2 kali menang atas timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Inilah kisah perjalanan spiritual pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen yang ternyata seorang mualaf. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Bikin adem mendengarnya, inilah kisah perjalanan spiritual pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen yang ternyata seorang mualaf. Kisah perjalanan spiritual pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen yang ternyata seorang mualaf menarik untuk diulas. Pasalnya, ia menemukan Islam sebagai pegangan hidupnya di usia remaja. Terlahir dengan nama lengkap Ragnar Antonius Maria Oratmangoen, sang pesepak bola ternyata memeluk agama Islam. Setelah membaca nama lengkapnya, tentu membuat penggemar sepak bola bertanya-tanya. Apalagi saat mengambil sumpah sebagai WNI, ia disumpah di atas Al-Quran. Ternyata Ragnar mengaku sendiri terlahir dan besar di lingkungan keluarga beragama Kristen. Namun ia mantap menjadi seorang mualaf ketika menginjak usia 15 tahun. Tidak, saya tidak terlahir sebagai Muslim. Saya dibesarkan sebagai seorang Kristen, tapi setelah saya tumbuh dewasa, saya menemukan jalan ke Islam, ucap Ragnar saat ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa 19 Maret 2024. Saat usia 15 tahun kayaknya, jadi saya juga sudah 10 hingga 11 tahun melewati Ramadan, imbu pemain berusia 26 tahun itu. Lebih lanjut, Ragnar menyampaikan alasannya menjadi mualaf. Ia mengaku sering diajak ke masjid oleh teman-temannya saat berusia remaja. Dari sana, Ragnar merasa tersentuh dengan ajaran-ajaran agama Islam. Hatinya pun terketuk dan mantap memilih menjadi seorang Muslim. Bagi saya, hal-hal yang saya pelajari tentang Tuhan. Teman saya juga sering mengajak saya ke masjid saat itu mereka mengajarkan saya soal Tuhan dan bagaimana agama ini bisa membantu dalam hidup, urai Ragnar. Itu menyentuh saya dan akhirnya memutuskan untuk menjadi Muslim, tandasnya. Demikian kisah perjalanan spiritual pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen yang ternyata seorang mualaf. Semoga ini menginspirasi bagi pembaca sekalian. Pecutan semangat Shin Tae-yong jelang timnas Indonesia versus Vietnam, kita harus menang. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memasang target absolut saat timnya berjumpa dengan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Coach Shin menyebut timnya wajib meraih kemenangan. Timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah pada Kamis besok malam. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sementara laga kedua antara dua tim itu akan digelar di kandang Vietnam, Stadion Mai Dinh, yang terletak di Hanoi 5 hari berselang. Kami akan mempersiapkan tim ini untuk melawan Vietnam, supaya bagaimana caranya kita harus menang, ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong menjelaskan program latihan yang dilakukan timnas Indonesia di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Latihan awal masih fokus pemulihan, sebab para pemain terutama yang bermain di luar negeri baru saja bergabung. Mereka membutuhkan waktu pemulihan terlebih dahulu setelah menjalani perjalanan panjang. Memang pemusatan latihan baru mulai ya, yang pertama latihan pemulihan yang ringan pemulihan saja, dan sisa 2 hari lagi kami akan melawan Vietnam, jelas Shin Tae-yong. Bawa modal positif dari Piala Asia, Marcelino Ferdinand optimis timnas Indonesia kembali atasi perlawanan Vietnam. Marcelino Ferdinand kembali mendapatkan panggilan Shin Tae-yong ke skuad timnas Indonesia untuk jeda internasional bulan Maret 2024. Timnas Indonesia bakal berduel lawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Marcelino Ferdinand sendiri sangat senang kembali bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Pemain KMS Kadeinze tersebut sangat antusias dengan pemusatan latihan di skuad timnas Indonesia.
Buat diri sendiri pastinya sangat luar biasa. Bahagia juga bisa kembali ke Jakarta dan kumpul bareng teman-teman. Di latihan kita sangat antusias dan sangat-sangat menantikan pertandingan ini. Semoga kami bisa menampilkan yang terbaik, ujar Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand sendiri ingin melanjutkan tren positif Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pada turnamen tersebut, Timnas Indonesia untuk kali pertama lolos ke babak gugur Piala Asia sepanjang sejarah. Pastinya kita ingin mempertahankan performa di Piala Asia, menerapkan yang terbaik di pertandingan, jelas Marcelino. Pemain 19 tahun tersebut mengaku duel lawan Vietnam mendatangkan tekanan tersendiri untuk Timnas Indonesia. Pasalnya Vietnam merupakan salah satu rival besar Timnas Indonesia di kancah sepak bola Asia Tenggara. Ya mungkin lebih pressure juga apalagi ditambah kita satu wilayah di ASEAN, harga diri juga. Terus pastinya kita juga gak mau kalahkan sesama ASEAN, ujar Marcelino Ferdinand. Kita bisa putus rekor jelek di Piala Asia, karena sebelum itu kita sering kalah sama mereka. Kami mencoba mempertahankan tren di Piala Asia itu, semoga bisa memberikan yang terbaik, tegas Marcel. Absen di laga home kontra Vietnam, Asnawi Mangkualam percaya dengan komposisi berlapis skuad Timnas Indonesia. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam dipastikan absen membela Timnas Indonesia dalam laga home kontra Vietnam. Pada lanjutan putaran kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantaran terkena akumulasi kartu, Asnawi Mangkualam pun enggan memusingkan keadaan ini. Menurutnya, komposisi di skuad Timnas Indonesia cukup berlapis. Kemungkinan besar posisi Asnawi Mangkualam yang beroperasi sebagai bek sayap kanan akan digantikan oleh Sandy Walsh. Ya nggak ada masalah sih, soalnya kan banyak pemain juga. Harapannya semua pemain yang bermain bisa memberikan penampilan yang baik dan membantu tim ini mendapatkan 3 poin, ucap Asnawi Mangkualam. Asnawi pun berjanji di pertemuan away nanti melawan Vietnam akan dimaksimalkan dengan baik. Saya dipanggil ke sini tentunya semoga bisa bermain di pertandingan kedua melawan Vietnam, harapannya sih bisa bermain, karena kondisi saya baik, tutur Asnawi. Diakui Asnawi, kemenangan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar menjadi modal yang berharga. Kala itu gol sematawayang Timnas Indonesia dicetak oleh Asnawi Mangkualam lewat titik putih. Menurut Asnawi, level Timnas Indonesia sudah di atas skuad besutan Philippe Troussier. Ya kami tahu kan banyak pemain tambahan, tentunya untuk level itu mungkin kami sudah berada di atas. Apalagi di Piala Asia juga memenangkan pertandingan. Tentunya confidence kami jauh lebih baik di pertandingan yang akan datang, tegas Asnawi. Siap kasih keras. Jay Itzes berharap bisa debut bersama Timnas Indonesia kala menghadapi Vietnam. Penggawa baru Timnas Indonesia Jay Itzes angkat bicara soal peluangnya melakoni debut pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Vietnam pada Kamis besok. Pemain belakang Timnas Indonesia ini mengaku berharap mendapat kesempatan tampil pada laga yang akan dihelat di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta tersebut. Saya berharap bisa bermain dan menjalani debut nanti, intinya saya sangat excited, kata Jay Itzes. Saya tidak bisa menjelaskannya karena semuanya terjadi dengan sangat cepat. Kami telah berusaha melewati proses ini sejak lama, tapi sekarang semua terasa begitu cepat hingga saya sudah bertemu rekan-rekan dan ikut latihan, sambung Jay Itzes. Menurut Itzes, ia senang dengan bisa bergabung dengan Timnas Indonesia dalam sesi persiapan mereka jelang menghadapi Vietnam. Pemain berusia 23 tahun tersebut menilai bahwa persiapan skuad Garuda jelang laga ini berlangsung dengan sangat baik. Saya senang bisa berlatih bersama rekan-rekan dan juga bertemu pelatih dan staf. Saya rasa tim ini berlatih dengan baik dan memiliki kualitas. Tentunya masih ada yang bisa dibenahi dan oleh karena itu kami di sini berlatih, ucap Itzes. Jadi, saya pikir semua bagus dan kami akan berusaha sebaiknya dalam latihan dan pertandingan nanti, jelas Itzes. Lebih lanjut, Itzes mengaku tak ada permasalahan dengan proses adaptasinya dengan para penggawa Timnas Indonesia lainnya. Ia menilai bahwa tim pelatih skuad Garuda mampu mengatasi perbedaan-perbedaan di tim ini. Kami semua bermain di klub yang berbeda-beda dengan tipe permainan dan pelatih yang berbeda. Namun saya pikir tidak ada masalah. Mereka menjelaskan semuanya dengan baik kepada saya dan kita semua tahu apa yang harus dilakukan, tutur Itzes.
Selain itu, menurut Idzes, proses adaptasinya juga terbantu dengan adanya kesamaan antara timnas Indonesia dan Venezia. Kedua tim tersebut sama-sama memainkan 3 back. Saya rasa itu cukup membantu karena saya tahu apa yang diinginkan pelatih dan sistem permainan seperti apa yang diinginkan. Jadi itu sangat membantu, tegas J. Idzes. Tanpa menit bermain di Suwon FC, Pratama Arhan jamin tetap gahar di laga Timnas Indonesia versus Vietnam. Bek kiri Timnas Indonesia, Pratama Arhan menjamin situasinya di Suwon FC tidak akan berpengaruh ke Timnas Indonesia. Lantaran Pratama Arhan tetap menjaga kebugaran hingga sentuhan meski belum mendapat kesempatan tampil di Suwon FC. Diketahui Pratama Arhan sendiri bergabung ke Suwon FC pada Januari 2024 lalu. Sebelumnya dia memperkuat klub asal Jepang Tokyo Verdy. Selama berseragam Tokyo Verdy sejak Maret 2022, Arhan tercatat memainkan 4 pertandingan. Nggak terlalu berpengaruh sih, karena emang di sana saya latihan setiap hari, ada friendly match. Saya juga selalu jaga kondisi dengan baik. Di sini pun juga persiapan juga sangat baik, dan saya juga belajar banyak hal di sana juga, ujar Arhan Pratama. Kini Arhan sangat antusias menatap lanjutan putaran kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Timnas Indonesia. Tentu saya persiapan pribadi sangat baik, terus persiapan tim juga sangat baik. Dan sekarang pemain juga udah pada ngumpul juga. Walaupun belum semua pada gabung, tapi persiapan sangat cukup baik, jelas Arhan. Dia menambahkan skuad Timnas Indonesia akan mengantisipasi potensi main nakal dari skuad asuhan Philippe Troussier. Kami waspada aja sih, apalagi di setiap pertandingan kami harus benar-benar fokus 100% fokus untuk menghindari potensi main nakal Vietnam, tegas Arhan. Breaking news, 7 pemain Timnas Indonesia dipastikan absen lawan Vietnam di laga home. Indonesia bersua Vietnam pada matchday ketiga dan 4 Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga matchday ketiga akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Kamis besok mulai pukul 20.30 malam. 5 hari setelah laga tersebut, skuad Garuda akan memainkan laga tandang di markas Vietnam, yakni Stadion Maidin. Menjelang laga itu, Timnas Indonesia kehilangan sejumlah pemain kunci pada laga melawan Vietnam, Kamis 21 Maret besok. Total ada 7 pemain yang dipastikan karena alasan yang berbeda. Shin Tae-yong harus memutar otak untuk 2 laga itu. Sebab dia kehilangan sejumlah pemain kunci termasuk 2 bek tengah andalan yakni Elkan Bagot dan Jordi Amat. Pemain pertama yang dipastikan absen pada duel lawan Vietnam ialah Saina Patinama. Dia mengalami cedera saat bermain untuk CAS Open. Selanjutnya ada Asnawi Mangkualam yang absen karena akumulasi kartu kuning. Setelah itu, Shin Tae-yong memastikan 3 pemain lain bakal absen karena cedera. 3 pemain itu adalah Elkan Bagot, Yance Sayuri, dan Jordi Amat. Mereka pun dicoret dari daftar pemain. Paling baru ada Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen yang absen pada duel home lawan Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno. Namun keduanya masih diupayakan untuk bisa bermain pada duel yang digelar di Stadion Maidin. Hal ini karena keduanya harus berpindah federasi terlebih dahulu dari KNVB ke PSSI agar bisa bermain bersama skuad Garuda, tulis situs resmi PSSI. Timnas Indonesia memang kehilangan pemain kuncinya. Namun ada juga tambahan pemain yang sebagai gantinya. J. Idzes sudah bergabung pada sesi latihan hari Senin lalu dan siap menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia. Selain itu masih ada nama Nathan Achuon sudah merampungkan semua proses naturalisasi. Nathan Achuon bisa jadi opsi untuk posisi back maupun wingback kiri skuad Garuda. Saya pikir seperti yang Anda lihat, kami memiliki tim yang bagus dan kami bekerja dengan sangat baik. Jadi kami hanya mencoba untuk memperbaiki apa yang kami bisa saat ini, ucap J. Idzes. Media asing pilih jagokan Timnas Indonesia ketimbang Vietnam meski rekor pertemuan kedua tim jomplang. Media asal India Sports Kedam memprediksi Timnas Indonesia akan mengalahkan Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, perjuangan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan kembali berlanjut.
Pada bulan ini Indonesia 2 kali berturut-turut menghadapi Vietnam. 2 laga itu sangat penting bagi kedua tim karena bisa memengaruhi posisi mereka di klasemen sementara putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang pertemuan pertama di GBK Sports Kedah ikut meramaikan duel Indonesia versus Vietnam dengan memberikan prediksinya. Media asal India itu memprediksi Indonesia akan mengalahkan Golden State Warriors. Prediksi tersebut cukup menarik mengingat Merah Putih sebenarnya punya rekor pertemuan buruk melawan Vietnam dalam beberapa tahun terakhir. Dari 12 pertemuan yang tersaji dalam rentang periode 2012 hingga 2023, Indonesia hanya meraih 1 kemenangan atas Vietnam. Sisanya timnas Indonesia menelan 7 hasil imbang dan 4 kekalahan. Namun satu-satunya kemenangan Indonesia tersebut terjadi dalam pertemuan terakhir mereka. Hal itu yang membuat Sports Kedah yakin Indonesia akan mengalahkan Vietnam. Indonesia tampil cukup baik di Piala Asia dengan kemenangan atas Vietnam membantu mereka melaju ke babak sistem gugur, demikian prediksi Sports Kedah. Sebaliknya, Vietnam kalah dalam ketiga pertandingan di turnamen tersebut seiring dengan performa buruk mereka dalam beberapa bulan terakhir. Kami memperkirakan Indonesia akan meraih kemenangan tipis dan juga mencatatkan clean sheet, jelas Sports Kedah. Siap merahkan GBK. Tiket laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di SUGBK ludes terjual. Seperti diketahui, laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan matchday 3 grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini Timnas Indonesia menempati posisi juru kunci di grup F dengan nilai 1. Anak asuh Sintayong baru mengoleksi 1 poin dari 2 laga, hasil imbang melawan Timnas Filipina dan kalah dari Timnas Irak. Oleh karena itu, laga melawan Timnas Vietnam di GBK besok menjadi momentum positif meraih 3 angka pertama. Apalagi ini juga menjadi laga pertama skuad Garuda di GBK pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar baiknya tiket pertandingan tersebut telah ludes terjual. Kabar itu disampaikan akun Instagram @timnasindonesia. Sold out tiket pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam pada 21 Maret 2024 telah habis dijual. Sampai jumpa di GBK, Sobat Garuda, bunyi unggahan di akun tersebut. Pada pertemuan terakhir di fase grup Piala Asia 2023, Indonesia mampu mengalahkan Vietnam berkat gol penalti Asnawi Mangkualam. Sayangnya, sang kapten akan absen di laga ini akibat akumulasi kartu kuning. Pun begitu, Shin masih punya sejumlah alternatif untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Asnawi. Yakob Sayuri dan Sandy Walsh dapat dimainkan di pos bek kanan untuk laga nanti. 3 poin tentu menjadi harga mati bagi Timnas Indonesia jika ingin terus menjaga peluang menuju putaran ketiga. Hanya juara dan runner-up grup yang akan meneruskan perjuangannya di babak tersebut. Kasih keras abangku, Justin Hubner mengaku ketagihan kalahkan Timnas Vietnam. Bek muda Timnas Indonesia, Justin Hubner bertekad ingin kembali mengalahkan Vietnam. Pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri undangan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dia akan bertugas bersama skuad Garuda dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 dan 26 Maret mendatang. Justin Hubner menyadari bahwa laga melawan Vietnam akan sangat krusial. Kemenangan pada 2 laga mendatang akan berpengaruh besar pada peluang Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya, pasukan Sintayong memiliki kans besar karena mereka sempat mengalahkan Vietnam pada Piala Asia 2023 lalu. Senang bisa berada di sini lagi dan bermain untuk timnas lagi. Ini pertandingan yang sangat penting untuk kita, untuk semua orang. Kita ingin mengalahkan mereka seperti di Piala Asia, kata Justin Hubner. Ya, rasanya akan sangat luar biasa bisa bermain di hadapan banyak supporter. Ini akan jadi momen perdana saya di Stadion GBK. Supporter pasti akan mendukung penuh dan itu yang kami butuhkan. Rasanya pasti akan hebat bisa bermain melawan Vietnam di GBK, jelas Hubner. Justin Hubner mengaku akan bekerja keras menyiapkan diri sebaik mungkin, hal itu agar Timnas Indonesia bisa meraih 3 poin. Justin Hubner menambahkan laga Timnas Indonesia melawan Vietnam pastinya akan berjalan cukup ketat. Karena itu ia tidak sabar segera bermain dalam laga tersebut.
Jadi yang harus kami lakukan hanyalah bekerja keras dan mendapatkan hasil positif atas Vietnam. Saya tidak sabar untuk memainkan pertandingan ini. Kami akan melakukan segalanya untuk memenangkan pertandingan ini, tegas Hubner. Shin Tae-yong tak mau terlena dengan kemenangan timnas Indonesia dari Vietnam di Piala Asia 2023, mereka pasti persiapkan lebih baik. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tak mau terlena dengan kemenangan timnya atas Vietnam di Piala Asia 2023, jelang berhadapan lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, Shin Tae-yong yakin Vietnam akan mempersiapkan diri lebih baik lagi. Skuad Garuda sejatinya punya modal bagus untuk melawan Vietnam. Pasalnya, mereka meraih kemenangan atas The Golden State Warriors pada pertemuan terakhirnya. Adapun pertemuan tersebut tercipta pada fase grup D Piala Asia 2023. Namun demikian, Shin Tae-yong tak ingin terlena dengan hasil kemenangan itu. Menurutnya, Vietnam pasti sudah menyiapkan strategi terbaiknya untuk membalaskan dendamnya. Tapi dia juga sudah memikirkan cara untuk membawa timnas Indonesia meraih kemenangan. Memang setelah lawan Vietnam kemarin, sudah 2 bulan berlalu, pasti Vietnam akan mempersiapkan yang baik, begitupun kita, ucap Shin Tae-yong kepada awak media Senin kemarin. Tentu kedua tim akan menunjukkan yang terbaik di lapangan, nanti bisa dilihat di lapangan, sambung Coach Shin. Menatap laga pertama, timnas Indonesia pun sudah menggelar latihan perdananya di Stadion Madia pada Senin malam kemarin. Pada latihan perdana ini, skuad Garuda fokus menjalani pemulihan agar para pemain dalam kondisi siap tempur lawan Vietnam. Memang TC baru mulai ya. Latihan pemulihan yang ringan pemulihan saja. Dan sisa 2 hari lagi kami akan melawan Vietnam. Kami akan mempersiapkan tim ini untuk melawan Vietnam. Supaya bagaimana caranya kamu harus menang. Tegas Shin Tae-yong. Ranking FIFA Timnas Indonesia meroket drastis jika 2 kali menang atas Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ranking FIFA Timnas Indonesia meroket drastis jika menang 2 kali atas Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim akan berhadapan di putaran kedua fase grup. Timnas Indonesia akan lebih dulu menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan pada Kamis 21 Maret 2024 mendatang. Kemudian pada leg kedua gantian skuad Garuda yang akan bertamu ke Vietnam. Timnas Indonesia akan bertandang ke Maidin National Stadium pada Selasa 26 Maret 2024. Ranking Timnas Indonesia akan naik drastis jika bisa meraih kemenangan pada 2 laga tersebut. Dilansir dari laman Football Ranking, 1 kemenangan atas Vietnam menghasilkan 15,37 poin di ranking FIFA. Artinya, jika 2 kali menang pasukan Shin Tae-yong otomatis meraup 30,74 poin. Tambahan poin tersebut membuat perolehan poin skuad Garuda di ranking FIFA menjadi 1103 angka. Jika tidak ada faktor lain, Timnas Indonesia akan naik 7 posisi dari peringkat 142 ke 135 dunia. Ada satu syarat lain jika Timnas Indonesia naik 7 posisi di ranking FIFA. Syarat yang dimaksud adalah tim-tim di atas skuad Garuda mendapatkan hasil negatif di FIFA Match Day Maret 2024. Dipanggil lagi ke Timnas Indonesia, kiper PSIS meminta maaf terlebih dulu ke Shin Tae-yong soal polemik tahun lalu. Perlu diketahui, Adi Satrio mendapat panggilan Timnas Indonesia lagi usai terakhir kali dipanggil ke Timnas U23 Indonesia saat Piala AFF U23 lalu. Kiper PSIS Semarang itu mengaku berbicara secara pribadi terlebih dulu kepada Shin Tae-yong. Ada permintaan maaf Adi Satrio kepada Shin Tae-yong terkait polemik klub dan Timnas U23 Indonesia saat itu. Ya, saya meminta maaf kepada Shin Tae-yong terkait AFF U23 kemarin, kata Adi Satrio kepada wartawan. Saya tidak dikasih dilepas klub, saya meminta maaf secara pribadi, ya ini adalah etika, bagian dari respek dan saling menghargai, tambah Adi. Pada Agustus 2023 lalu, Adi Satrio memang sempat dipanggil untuk memperkuat Timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23. Namun polemik sempat terjadi antara klub dan timnas, lantaran Liga 1 juga tetap berjalan.
Pada akhirnya Adi Satrio juga mengalami diare sehingga tak dilepas oleh PSIS Semarang. Shin Tae-yong memanggil Nuri Agus untuk menggantikan Adi Satrio. Saya meminta maaf karena tak datang pada saat pemanggilan. Saya kasih tahu kendalanya. Coach Shin juga sudah maafkan. Saya bilang ke dia tidak akan mengulanginya lagi, jelas Adi Satrio. Selain memaafkan Adi, Shin Tae-yong juga diakui sangat mengerti polemik antara klub dengan timnas. Pada tahun ini, Adi Satrio kembali berpeluang dipanggil ke timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 mendatang. Namun penjaga gawang setinggi 179 cm itu mengaku masih menunggu panggilan resmi dari PSSI. Itu belum ada komunikasi dari klub, belum ada info apa-apa. Saya masih menunggu instruksi dan arahan dari PSSI dan klub baiknya bagaimana, jelas Adi Satrio.